Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu menyapa dengan lagu? Apa kabar sayangku semua? Sudah siapkah untuk belajar? Alhamdulillah. Mana semangatnya? Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. SMK? Bisa. Terima kasih. Kalau sudah siap, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Kita sudah ya, silakan. Fakta, opini dan struktur teks laporan hasil observasi. Baik, terima kasih Pak Is. Ada yang masih ingat fakta itu apa? Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Baik, terima kasih. Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contohnya untuk fakta? Saya, Bu. Ya, silakan. SMK Cengkareng 1 berada di Jalan Bambu Larangan Cengkareng di Jakarta Barat. Bagus, oke. Lalu kalau opini itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini adalah pendapat seseorang yang belum tentu benar bagi semua orang. Baik, terima kasih. Ada yang bisa memberikan contohnya? Saya, Bu. Silakan. Lingkungan sekolah kita bersih dan indah, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau Ibu yang bertanya? Lingkungan sekolah yang bersih dan indah itu seperti apa? Kira-kira kalau sekolah kita ada yang bilang bersih dan indah, ada yang setuju nggak? Yang setuju tunjuk jari. Yang tidak setuju? Oke, berarti kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Berarti kalimat bersih dan indah itu ternyata termasuk opini, karena di situ ada beberapa pendapat yang berbeda. Bagaimana agar bersih dan indah itu bisa dijadikan suatu kalimat fakta, yaitu kurang tepat kalau dikatakan bersih dan indah. Jadi pandangan secara individu itu berbeda, artinya bersifat subjektif, sedangkan laporan hasil observasi harus bersifat objektif sesuai dengan fakta yang ada. Kalimat kurang tepat karena di situ harus menggunakan kata bersih dan indah. Untuk menjadi objektif harus memaparkan kondisi nyata. Misalnya dengan kalimat begini, lingkungan sekolah memiliki halaman yang bebas dari sampah, pepohonan tertata rapi gitu ya. Jadi kalau kalimat mendeskripsikan sesuatu itu kan digambarkan seperti apa gitu ya. Misalnya lingkungan sekolah memiliki halaman yang bebas dari sampah, kemudian pepohonan tertata rapi dan taman bunga terpelihara dengan baik. Bagaimana sampai di sini sudah paham? Baik. Selain fakta dan opini yang dipelajari apalagi minggu yang lalu? Struktur teks, bagus. Ada yang bisa menjelaskan strukturnya apa saja? Oke. Pertanyaan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi nanti. Baik, terima kasih Kela. Aplusnya mana? Baik, hari ini kita akan lanjutkan dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Silakan disimak di papan tulis. Yang bagian belakang jelas? Baik, yang pertama kata benda umum, yaitu kata-kata deskripsi suatu objek secara umum. Contohnya begini.
Ada suatu kata bunga. Bunga itu kan kata secara umum ya, bunga. Nah, jenis-jenis bunga apa saja? Bunga, mawar, melati, gitu ya. Tulip, berarti kata bunga itu adalah kata benda umum. Nah, kalau sudah secara khusus, kata benda khusus, secara spesifik itu berarti jenis bunga ada bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan. Jadi di situ menjelaskan di bagian struktur ke teks laporan hasil observasi. Yang kedua tadi apa Kela? Deskripsi deskripsi bagian. Jadi kalimat deskripsi untuk menjelaskan di bagian deskripsi menggambarkan dari objek yang diamati. Yang keempat, kalimat definisi. Jadi kalimat definisi itu biasanya ada di awal struktur, yaitu pernyataan umum. Mendefinisikan dari objek yang akan diamati. Misalnya, contohnya, hewan gajah adalah hewan yang sangat besar. Didefinisikan gajah itu seperti apa. Kemudian kata kopula. Nah, dari deskripsi tadi, deskripsi si benda tadi, di situ ada kata merupakan, kemudian adalah. Biasanya kalimat definisi menggunakan itu. Kue kering merupakan salah satu kudapan jenis biskuit misalnya. Di situ ada kata merupakan, ada kata adalah. Nah, di sini kata kopula namanya ya. Jadi merupakan adalah itu adalah kata kopula. Selanjutnya yaitu kata keadaan. Keadaan adalah suatu kondisi. Jadi yang menggambarkan suatu objek. Keadaannya seperti apa? Misalnya objek, contoh misalnya pohon kelapa. Pohon kelapa kan tinggi ya. Kemudian buahnya bisa bermanfaat. Nah, itu menjelaskan. Berarti menjelaskan, oh pohon kelapa itu tinggi. Oh, hewan kucing itu terlihat cantik, manis kalau kita pelihara. Misalnya seperti itu. Kondisinya seperti apa. Kemudian kata kerja material. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang terlihat geraknya. Contohnya, misalnya kata kerja material mengakses, kemudian berbagi, atau juga misalnya menendang, menyapu dan lain sebagainya. Jadi kata kerja material itu adalah kata kerja yang menandakan atas suatu gerak atau kerja. Selanjutnya yaitu kata teknis. Kata teknis itu adalah kata-kata yang hubungannya dengan konsep objek yang dijelaskan. Kalau objeknya di situ misalnya objek suatu hewan, berarti menjelaskan ada hewan karnivora misalnya, ada hewan herbivora. Kalau misalnya objeknya itu berupa suatu rumah sakit, ada ruang ICU, ada ruang perawatan dan lain sebagainya. Obat-obatan misalnya, ada jenis obat lansoprazol, ada obat Konimek, Panadol dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kata kerja pengelompokan atau klasifikasi. Biasanya di dalam deskripsi bagian. Jadi menjelaskan atau mengelompokkan suatu klasifikasi dari benda-benda atau objek yang diamati. Biasanya menggunakan kata terdiri dari, terbagi menjadi, diklasifikasikan menjadi, dan lain sebagainya. Oke, baik. Itu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang di situ merupakan suatu struktur atau kaidah yang harus ditaati saat kita membuat atau menulis laporan hasil observasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Sudah paham semua ya? Nah, agar kalian lebih memahami, kita akan menganalisis bersama-sama. Caranya, kita nanti akan bermain game bersama. Jadi, kalian nanti akan membuat suatu contoh dari masing-masing struktur kebahasaan. Yang pertama yaitu nanti kita baca satu contoh teks laporan hasil observasi seperti di papan tulis ya. Kalau sudah, nanti salah satu siswa mengambil secara acak, akan Ibu siapkan suatu
kertas, beberapa kertas di sini ya. Nanti akan Ibu bagi. Jadi caranya nanti setelah kita baca teksnya, kita analisis. Masing-masing kelompok ada 2 orang. Nanti satu membuat soal, satu membuat jawabannya. Soalnya berupa apa? Berupa tadi kaidah kebahasaannya ya, dari kata benda umum, khusus, dan selanjutnya. Yang satu lagi membuat jawabannya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan di depan, bagian sini nanti jawaban, bagian sini soal. Oke, baik. Untuk selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan kembali, tapi sebelumnya minta tolong salah satu untuk bisa membaca teksnya, membaca dengan nyaring. Pengaruh media sosial terhadap siswa. Pernyataan media sosial adalah platform dari yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi dan mengekspresikan diri saat ini. Media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan siswa. Beberapa contoh media sosial yang populer di kalangan siswa adalah Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Sudah. Selanjutnya, untuk bagian deskripsi bagian, Deskripsi bagian yaitu berdasarkan pengamatan yang di 5 Surakarta. Sebagian besar siswa mengakses media sosial setiap hari, rata-rata 3-5 jam. Media sosial memberikan manfaat positif seperti memudahkan pertukaran informasi pelajar, meningkatkan keterampilan teknologi, dan membuka wawasan global. Namun pengguna yang berlebihan dapat menurunkan konsentrasi belajar, mengurangi interaksi tatap muka, dan mempengaruhi pola tidur siswa. Selain itu, konten yang tidak sesuai usia dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas media sosial agar tetap bermanfaat. Pemanfaatan media sosial secara bijak dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan komunikasi siswa. deskripsi manfaat, silakan. Deskripsi manfaat media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap siswa baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus diimbangi dengan pengadilan diri dan pembimbingan dari lingkungan sekitar agar manfaat dapat dirasakan secara maksimal. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk menganalisis dari teks yang sudah kalian baca. Tadi juga sudah Ibu bagi untuk per lembarnya ya. Ini yang sudah Ibu bagi, yang sudah kalian bawa ya. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat satu unsur kebahasaan, satu soal. Nah, langsung jawabannya. Contoh misalnya kata kerja material yang terdapat dalam teks tadi apa gitu ya. Jadi ditulis. Yang menulis soal kata kerja material. Yang kedua jawabannya, yaitu jawaban dari kata kerja material di sini apa? Misalnya memiliki, kemudian apa lagi? Nanti dianalisis beserta kelompoknya ya. Sekarang Ibu bagi. Nah setelah itu nanti dikumpulkan di depan kalau sudah selesai. Contohnya ini. Berdua, oke, begini ya. Soal 1. Berarti yang nomor 1 tadi mencari apa? Berarti Kayla mencari kata benda umum. Yang kelompok 2 berarti kata benda khusus ya. Kemudian kelompok 3 berarti mencari kalimat definisi ya. Oke. Kemudian yang keempat, Ais. Ini soal, kamu tulis soalnya. Nah, didiskusikan ya. Oke. 4 berarti ini 5 ya. 5 berarti yang ini, kata teknis ya. Kata teknis berarti kamu tulis soal, kamu jawabannya. Didiskusikan berdua ya. Ini soal 6. Nomor 4,
kalimat deskripsi. Nah, soal berarti didiskusikan ya, cari kalimat deskripsinya. 6 ya, berarti kamu 6 konjungsi. Mudah nih, cari konjungsinya nih paling mudah. Yang ini nomor 7. 7 itu yang ini. Kata kerja material. Soalnya berarti ini ya. Nih, ini, oke. Sudah ya, 7 aja ya. Oke, baik. Sampai kata kerja material ya. Nomor berapa sayang? 4 ya. Kamu sama ini tadi sama Pak Is. Iya, berarti kamu jawaban sama Pak Is. Berdua diskusi. Kalau sudah silakan taruh di depan dulu. Kita acak. Nih, berarti di sini ya soalnya ya. Jawabannya di sini. Oke. Ini soal, ini jawaban. Ya, nanti diacak. Ayo, siapa lagi? Baik, sudah semua ya. Sekarang cara bermain gamenya. Soal dan jawaban sudah diacak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi kalian semua harus paham tadi yang sudah dianalisis ya. Tentunya semua dari kaidah pertama sampai yang ke-9. Berarti sudah paham isinya. Setelah soal dan jawaban terpisah, kita kocok. Saatnya sekarang kalian main game. Jumlahnya berapa? 14 ya. Berarti 7 orang ke sebelah sini, 7 orang ke sebelah sana. Oke, ayo. Bebas, mau yang ke sini sama ke sana. Ayo, baris yang urut. Sudah? Oke, soalnya Ibu acak. Ibu acak soalnya. Ayo, kalau di sana nggak baris nggak apa-apa. Soalnya nanti akan cari jodoh ya. Oke, Bu, ini Bu Bagi acak ya. Tadi sudah diacak ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Sekarang kita mulai contohnya. Jadi yang pegang jawaban, ini sayang. Tolong dibagi. Acak, dibagi. Jangan milih ya, diacak aja. Tolong dicermati jawabannya ya. Baik, dicermati jawabannya. Nanti jawaban itu merupakan pertanyaan yang mana. Berarti itu jodohnya ya. Nah, kalau benar berarti nilainya 100. Kalau salah berarti nanti ngulang lagi. Baik, kita mulai dari Pak Is ya. Silahkan dibaca dengan keras. Soalnya cari kalimat deskripsi. Baik, yang punya jawaban silakan ke depan. Oke, silakan sama Pak Is. Dibaca di sebelahnya Pak Is. Lah, ketemu jodohnya ini kan? Nih sayang, oke. Ya, dibaca. Merasakan hasil pengamatan di SMP Negeri 5 Surakarta. Sebagian besar siswa mengakses media sosial setiap hari rata-rata 3-5 jam. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Yang sudah dapat jodohnya. Jodohnya. Silakan jodohnya dulu. Jadi enggak. Oke. Itu bagus ya? Nih, dipegang. Silakan dibaca yang keras. Cari kata teknis dalam hal tersebut. Ayo baca Rose. 1. Platform daring. 2. Interaksi tatap muka. 3. Pola tidur. 4. Kreativitas. 5. Keterampilan komunikasi. Oke, baik Bu, tanyakan dulu. Apakah betul jawabannya? Betul. Oke, plusnya. Berarti jodoh ya. Silakan duduk. Lanjut. Apa kata benda umum? Ya, yang punya jawaban silahkan. Dibaca yang keras. Kata benda umum, media sosial, siswa, informasi, guru, orang tua. Betul. Bagaimana yang lain? Oke, plusnya mana? Oke.
Silakan duduk. Lanjut. Kela. Kata kerja material. Baik. Siapa yang punya kata kerja material? Mengakses, berbagi, meningkatkan, menurunkan, Mengaruhi. Bagaimana jawabannya? Oke. Kata benda khusus. Instagram, TikTok, WhatsApp, SMP Negeri 5 Surakarta. Bagaimana jawabannya? Oke. Masih 2 pasang lagi. Kalimat deskripsi. Silakan. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunaannya untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Oke, baik. Bagaimana jawabannya? Oke. Berarti ini mau nggak mau tinggal 2 jodoh ya. Coba kita cocokkan jodoh atau bukan. Ya sayang. Yang ditanya apa? Konjungsi. Konjungsi. Gimana Rizky? Dan atau namun agar baik maupun. Baik, terima kasih. Oke, aplausnya mana? Oke. Baik, terima kasih semuanya sudah berperan aktif, sudah bisa menganalisis dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Bagus. Berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham materi ini. Kalian sudah punya bekal. Jadi untuk menyusun laporan hasil observasi itu harus memahami kaidah apa yang harus digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Dari mulai strukturnya, bagaimana susunannya, kemudian kaidah-kaidah kebahasaannya itu harus diperhatikan agar laporan hasil observasi itu menjadi suatu teks yang bisa dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, lebih memahami materi awal sampai akhir dan sebagai bekal nanti untuk praktek terakhir untuk menghasilkan teks laporan hasil observasi. Istilah kuisis sekarang sudah diganti dengan istilah background. Linknya akan Ibu kirim ke salah satu, tolong untuk dikirim ke grup. Ada data kuota semuanya ya? Yang tidak, tolong coba dicari wifi. Wifi-nya multimedia. Bentar. Multimedia. Kata sandinya AKL 1, 2, 3, 4, 5. Coba. Gede semua. Bisa ya. Caranya silakan salah satu ke depan coba biar linknya bisa. Oke, bisa dimulai? 1, 2, 3. Sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah berarti sudah ya. Siapa nomor 1? Citra. Oke, selamat buat Citra. Yang kedua Dina, yang ketiga Kayla, Jaini. Baik. Oke, baik, terima kasih sudah bisa menganalisis unsur kebahasaan dengan baik. Kemudian beberapa materi ulasan dari teks awal sampai akhir. Nah, apa yang kalian pelajari minggu lalu, kemudian hari ini, itu merupakan suatu bekal nanti saat kalian menulis teks laporan hasil observasi. Jadi harus memahami strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya juga harus diperhatikan. Dan itu nanti akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, Ibu ingin salah satu bisa mewakili sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Silakan. Siapa? Terima kasih Bu, atas pembelajaran hari ini kami mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dan siap mempraktikannya dalam tugas yang akan datang. Oke, baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Baik ya. Pesan terakhir dari Ibu, pembelajaran
tentang teks hasil observasi adalah selama ini kita belajar bahasa Indonesia itu dengan berbagai genre teks, termasuk teks laporan hasil observasi ini. Nah, apa sebenarnya manfaat atau hal yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Contoh, tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul apa tadi? Pengaruh media sosial terhadap siswa. Contoh ya, ini berarti objek yang dibahas adalah lingkungan sekitar kita, lingkungan sosial. Berbagai hal manfaat yang bisa kalian dapatkan dari berbagai genre teks tersebut, termasuk diri kalian nanti juga harus bisa menyusun sebuah teks laporan hasil observasi di lingkungan sekitar kalian maupun di lingkungan luar, bisa di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Di situ banyak sekali hal-hal yang bisa kalian ambil manfaatnya. Diharapkan kalian punya kepekaan dan jiwa sosial yang tinggi. Jadi peka terhadap lingkungan, oh ada sampah. Jadi secara mandiri, secara individu kalian punya suatu kesadaran bagaimana untuk menjaga kebersihan. Tentang apa? Tentang objek apa yang akan diamati. Nah, disitulah sebenarnya berbagai manfaat bisa kalian ambil. Baik, mungkin untuk hari ini cukup. Sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa penutup. Silakan. Saya teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Boleh istirahat.